Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Burukaro KCC. Hari ini hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, peringatan Santo Yohanes dari Salib. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai ayat 32 dengan tema kata-kata nyata dalam tindakan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Papa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum melanjutkan permenungan ini, saya ingin mengajak kita semua melihat pengalaman kita ketika menyuruh seseorang, entah itu anak kita, kakak, adik, teman, dan lain-lain, untuk mengerjakan sesuatu. Ketika saudara menyuruhnya dan langsung dilaksanakan, bagaimana perasaan saudara? Saya yakin hati pastilah sangat senang, bukan? Dan kita akan berkata, "Terima kasih ya." Ketika saudara menyuruh dan dijawab ya, namun tidak dilakukan, saya juga yakin saudara pastilah jengkel, bahkan bisa jadi marah. Atau ketika dijawab tidak mau dan akhirnya dilakukan, saudara juga jengkel, bahkan sampai mengomel. Kalau toh dikerjakan, mengapa tadi dijawab tidak? Demikianlah tipe manusia, sulit menyatukan antara kata dan perbuatan. Dalam Injil hari ini ditampilkan 2 tipe anak yang tidak sempurna. Ketika ayahnya menyuruh kedua anaknya bekerja di kebun anggur, reaksi anak yang sulung menjawab dengan lembut, "Baik, Papa," tetapi ia tidak pergi. Kata-kata itu hanya tinggal sebagai kata-kata indah dan tak pernah menjadi kenyataan. Reaksi anak yang kedua menjawab dengan agak kasar, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyadari bahwa ia telah berlaku salah. Ia bertobat lalu pergi ke kebun anggurnya. Kedua sikap anak ini tentu tidak membuat hati bapaknya bahagia. Meski harus dikatakan bahwa anak yang berkata tidak dan pada akhirnya berpikir bahwa permintaan ayahnya rupanya baik, tentu lebih baik dari anak yang lain. Saudara-saudari, hubungan perumpamaan ini dengan perkataan Yesus, yakni sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah, bertujuan untuk menegur orang-orang saleh yang menolak amanatnya, yaitu sapaan yang ditujukan oleh Allah sendiri melalui dirinya. Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran,
memperkenalkan kehendak Allah terhadap bangsa Yahudi, tetapi ia ditolak. Yesus menggambarkan tentang para pemimpin Yahudi dan orang-orang Yahudi yang berkata indah-indah kepada Allah, tetapi dalam perbuatan mereka menolak jalan-jalan Allah. Mereka menolak Yesus. Tetapi para pemungut cukai atau para pelacur yang dianggap orang berdosa sadar akan perbuatannya dan akhirnya bertobat dan mengikuti jalan-jalan dan ajaran Yesus. Saudara-saudari, Yesus mengingatkan kita bahwa banyak orang yang mengungkapkan imannya jauh lebih hebat dibandingkan mempraktekkan imannya. Mereka suka mengiyakan yang indah-indah pada Allah, membuat janji yang bagus-bagus seperti anak dalam perumpamaan tadi. Tetapi dalam praktek mereka tak berbuat banyak, bahkan sering tak berbuat. Mereka mandul. Yesus mengatakan bahwa banyak orang yang praktek hidupnya jauh lebih besar dibandingkan pernyataan iman mereka. Ada orang tidak begitu berminat dengan agama, tetapi dalam praktek mereka berbuat lebih baik dibandingkan orang yang secara terang-terangan mengakui bahwa mereka beragama, namun iman mereka tidak diwujudkan dalam kehidupan. Saudara-saudari, janji yang indah tidak pernah dapat menggantikan perbuatan baik. Kata-kata yang indah kedengaran tak pernah dapat menggantikan praktek dalam kenyataan. Indah jika kata-kata nyata dalam tindakan dan perbuatan. Seperti Yohanes dari salib yang kita peringati hari ini. Yohanes salib adalah seorang penyair besar, guru yang hebat, sederhana, dan memiliki tekad yang keras dalam cintanya pada Tuhan. Pada tahun 1567, Yohanes ditahbiskan menjadi imam Ordo Karmelit. Seorang wanita yang baik hati dan selanjutnya berpengaruh dalam hidupnya adalah Teresia dari Avila. Teresia meminta Yohanes bergabung dalam misinya. Yohanes sangat gembira karena keinginan untuk hidup sederhana dan penuh doa telah terpenuhi. Yohanes mengetahui bahwa diperlukan pertobatan batin dan percaya bahwa Tuhan menginginkan pribadi manusia yang penuh kasih dan baik hati, yang tidak hanya berkata-kata tetapi perkataan dinyatakan dalam tindakan. Isi kitab suci yang sangat disukainya dari kitab Kidung Agung, yakni, "Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan jiwaku." Maka marilah kita juga menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, mentaati perkataannya dan melakukannya dalam hidup nyata. Tuhan memberkati.